Bab 38. Sambil memegang koin perunggu yang berat di tangan mereka, banyak penduduk desa terduduk di tanah sambil berlinang air mata. Sebagai petani, bahkan setelah bekerja keras sepanjang tahun sekalipun, mereka tidak bisa menghasilkan banyak uang. Kalaupun ingin mencari pekerjaan di kabupaten, mereka tetap kesulitan menemukan pekerjaan yang cocok. Jika bekerja di rumah bos yang kaya, seringkali mereka hanya diberi makanan tanpa upah. Pekerjaan di kantor pemerintahan setempat bahkan lebih mirip seperti kerja paksa. Bukan hanya tidak mendapatkan upah, mereka bahkan harus membawa makanan sendiri. Namun sekarang, setelah bekerja beberapa hari untuk Wira, mereka bisa menghasilkan sejumlah besar koin perunggu. Ini memang kelalaianku, untung saja ada Paman Hasan yang mengingatkan. Wira tersenyum saat berbicara, kalau bukan karena Paman Hasan mengingatkan, malam ini kita pasti tidak jadi membagikan gaji. Oleh karena itu, kalau ada masalah, semua orang harus mengemukakannya agar kita bisa mencari solusi. Para penduduk desa dengan cepat menganggukkan kepala dengan semangat, mereka sepenuhnya termotivasi oleh perkataan Wira. Wira tersenyum dan bertanya, siapa berikutnya? Aku. Penduduk desa saling berebut untuk berbicara. Wira menunjuk salah satu pemuda, lalu berkata, baiklah, Danur, coba kamu katakan usulmu. Aku. Pemuda bernama Danur berdiri sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan gelisah. Setelah beberapa saat dia berkata dengan malu-malu, Kak Wira, aku belum kepikiran. Tolong beri aku waktu lagi. Hahaha, penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Minggir kamu, Wira tertawa dan mengomel, kalian harus pikirkan dulu pertanyaannya, baru bisa maju ke tengah lingkaran ini untuk berbicara, kalau pertanyaannya bagus, kita akan bertepuk tangan bersama. Kalaupun pertanyaannya tidak bagus, kita juga harus bertepuk tangan untuk menghargai keberaniannya. Penduduk desa mengangguk setuju, aku akan mengajukan satu pertanyaan. Herman maju ke hadapan semua orang dengan wajah yang memerah. Dalam 5 hari sejak dibentuknya tim penangkap ikan, aku melihat bahwa rumput tuton kita semakin sedikit. Dalam setengah bulan lagi, desa kita akan kehabisan rumput itu. Apa yang harus kita lakukan? Para warga desa menjadi hening. Meskipun tidak sepenuhnya memahami proses memancing, mereka semua memiliki perkiraan di dalam hati mereka. Jika akar rumput tuton habis, apa yang akan terjadi pada tim penangkap ikan? Wira bertepuk tangan dan berkata, ini adalah pertanyaan penting. Prok. Para warga desa bertepuk tangan dengan antusias. Detak jantung Herman semakin cepat saat dia melihat orang-orang di sekelilingnya. Dia merasakan semangat yang membara. Dalam 28 tahunnya di Dusun Darmadi, dia belum pernah mendapat sorakan semeriah ini. Rumput tuton di satu desa memang terbatas, tetapi masih ada banyak desa di sekitar kita. Wira tersenyum tipis, lalu berkata, tim yang dulu mencabut rumput tuton, akan kita ubah menjadi tim yang bertugas untuk membeli rumput. Kita beli saja rumput basah dengan harga 5 gabak per keranjang dan rumput kering seharga 20 gabak per keranjang. Seorang warga desa memprotes, bukankah kemahalan 5 gabak per keranjang? Cukup diberi harga 2 gabak per keranjang saja sudah pasti ada yang mau menjualnya. Benar, sahut warga desa lainnya, harganya tidak boleh terlalu murah, kita ingin mendapat uang, orang lain juga harus ada untungnya. Wira berkata dengan nada mantap, berikutnya, giliranku. Danu berdiri di tengah lingkaran dan berkata, Kak Wira, dalam beberapa hari terakhir ini aku tidak pergi ke kabupaten dan bekerja bersama-sama dengan semua orang. Aku lihat, sarapan semua orang di sini adalah bubur, jadi mereka tidak terlalu kuat bekerja. Tim penangkap ikan hanya bisa menangkap setengah kilogram ikan kecil setiap harinya. Ada yang tidak tega memakannya dan memberikannya semua kepada anak-anak. Ada juga yang menyimpannya secara diam-diam untuk dijual. Aku bukannya keberatan kalau kalian mau memberi makan anak-anak, tapi aku ingin mengingatkan semua orang bahwa tubuh kita akan lemah kalau kita tidak makan dengan cukup setiap hari saat melakukan pekerjaan berat seperti ini. Banyak warga desa yang menunduk seraya melihat tangan dan kaki mereka yang kurus. Semua orang sontak terdiam. Meskipun mereka telah bergabung dengan tim penangkap ikan dan mendapatkan gaji setiap bulan, tetap saja tidak ada yang berani makan dengan leluasa. Mereka takut bahwa suatu hari nanti kalau tidak bisa menangkap ikan lagi, mereka tidak akan mendapat gaji. Jadi, semua orang tetap saja hidup dengan sehemat-hematnya. Wira memimpin dengan tepuk tangan, usulan dari Danu sangat penting. Tepukan tangan dari warga desa tidak begitu antusias. Danu tahu bahwa usulannya telah menyinggung beberapa orang, tetapi dia sudah mempersiapkan diri secara mental, demi kesehatan warga desa, dia tetap harus mengingatkan mereka. Bab 39. Wira berkata dengan serius, kita harus cukup makan kalau mau kerja berat. Kalau tidak, tubuh tidak akan kuat. Aku mengerti situasi kalian, kalaupun aku memberikan gaji lebih banyak, kalian tetap tidak akan tega untuk membelanjakannya. Semua warga desa tersenyum canggung. Hal seperti ini sangat sering terjadi di desa. Meskipun menghasilkan pendapatan lebih dalam sebulan, mereka tetap saja akan hidup hemat. Bahkan di rumah bos kaya sekalipun, mereka hanya makan secukupnya, tidak ada yang makan makanan mewah setiap hari.
Semua uang yang dihasilkan mereka juga akan ditabung. Wira mulai memikirkan cara, jadi, gaji dan bonus kalian akan tetap sama, kalian juga tetap akan menerima ikan. Tim penangkap ikan akan mengeluarkan uang untuk mendirikan sebuah kantin. Kantin ini akan menyediakan makanan 3 kali sehari. Dijamin kalian akan makan sampai kenyang setiap hari. Saat makan siang akan ada jatah daging untuk setiap orang. Warga desa terkejut, disediakan makanan 3 kali sehari, dijamin akan kenyang, bahkan diberi jatah daging. Bahkan bos besar pun tidak akan berani memberikan fasilitas seperti itu. Wira melanjutkan memberi arahan, Paman Hasan, cari 5 orang juru masak. Mulai besok, mereka akan menerima 1000 gabak setiap bulan. Untuk sementara, bangunlah sebuah tenda untuk memasak. Nanti baru pelan-pelan cari orang untuk membangun sebuah tempat. Kamu atur saja detailnya, uangnya bisa diambil sekarang juga. Hasan menganggukkan kepala dengan terpaku. Setelah tersadar kembali, banyak sekali warga desa yang matanya berkaca-kaca. Mereka tidak pernah berharap bisa makan daging, bahkan tidak pernah berharap bisa makan nasi sehari 3 kali. Hanya makan bubur saja juga mereka tidak akan keberatan. Wira kembali mengangkat telapak tangannya sambil berkata, sekarang, mari kita tepuk tangan untuk Danu lagi. Prok prok prok, suara tepuk tangan itu sangat riuh. Kini, penilaian mereka terhadap Danu telah berbeda. Hati Danu dipenuhi kegembiraan. Dia hanya memberikan saran, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Wira akan melakukan hal seperti ini. Memberi makan 30 hingga 40 orang selama sebulan akan menambah pengeluaran yang cukup banyak. Padahal, usulannya ini membuat pengeluaran Wira makin bertambah, tetapi Wira malah tidak menyalahkannya sama sekali. Dalam lubuk hati Danu, dia benar-benar merasa sangat dihargai. Selanjutnya, Wira mengangkat tangannya untuk menghentikan suara tepuk tangan. Selanjutnya, aku punya usul. Dodi juga maju untuk berkata, tapi, ada 2 hal yang ingin aku sampaikan kepada semua orang terlebih dahulu. Warga desa menatapnya dengan penasaran, entah apa yang ingin disampaikan Dodi. Pertama, kata Dodi dengan wajah memerah, aku berani bersumpah bahwa selama 3 hari ini aku dan Kak Wira sedang sibuk bekerja. Kami tidak pernah pergi ke tempat hiburan. Hahaha, warga desa tertawa terbahak-bahak. Hasan dan Danu menatap Dodi dengan tatapan tajam sambil membatin, dasar bodoh. Kenapa diungkit-ungkit lagi? Apa dia ingin semua orang tahu? Wira hanya tersenyum melihat kepolosan Dodi. Kedua, Dodi berkata dengan serius, Wira mengubah namaku menjadi Zabran. Jadi, jangan panggil aku Dodi lagi, namaku sekarang Zabran. Jablay, jalan, kenapa aneh sekali namanya? Semua penduduk desa keheranan. Itu nama yang modern, kalian saja yang tidak tahu tren. Dodi beralih ke topik yang serius, hal yang aku ajukan ini sangat penting. Ketika tim penjual ikan pulang pergi ke kabupaten setiap hari, mereka harus menempuh perjalanan sejauh 40 km. Saat pulang, memang mereka bisa bergantian naik mobil karena kondisi mobil sudah kosong, tapi, tetap saja mereka harus berjalan sekitar 10 km. Berarti dalam sehari, mereka harus berjalan sejauh 50 km. Menempuh perjalanan panjang dalam waktu lama akan membuat kaki kita kesakitan. Meskipun kita masih bisa bertahan sekarang, tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama, kaki kita pasti akan jadi bermasalah. Dodi, mana ada orang yang kerja tidak lelah? Kami masih bisa bertahan, kata beberapa orang. Ya, jangan merepotkan Wira lagi. Kami sudah cukup puas dengan semua ini. Meskipun kaki mereka sangat sakit saat berjalan, warga desa tidak setuju dengan usul yang diajukan Dodi. Saat ini, mereka semua sudah merasa sangat puas. Wira mengangkat kedua tangannya, usul Dodi ini memang untuk kebaikan kita semua. Berjalan sejauh 30 km dalam sehari memang sangat melelahkan. Beri dulu tepuk tangan untuk usul Dodi. Jangankan 50 km, berjalan 10 km saja sudah terasa sangat berat bagi Wira. Meskipun warga desa sangat tahan banting, efeknya pasti akan terasa jika diteruskan untuk waktu yang lama. Wira tidak berniat menghasilkan uang dengan usaha keras mereka. Bab 40. Melihat Wira mendukungnya, Dodi membusungkan dada dengan bangga. Prok prok prok, kembali terdengar suara tepuk tangan dari warga desa. Sebenarnya, warga desa tidak setuju dengan usulan tersebut. Bukan karena mereka tidak ingin menikmati hidup, tetapi karena mereka merasa tidak berhak. Selama bisa menghasilkan uang, apa artinya kaki terluka? Bahkan kaki mereka patah pun, mereka tidak akan mengeluh sama sekali. Wira berpikir sejenak, begini saja, tim penjualan akan ditambah menjadi 30 orang dan dibagi menjadi 3 tim. Setiap hari, 1 tim pergi ke kabupaten, 1 tim pergi ke pasar, dan 1 tim beristirahat di rumah. Dengan begini, mereka pergi ke kabupaten hanya 3 hari sekali. Selain itu, jumlah kereta keledai akan ditambah menjadi 3, 2 di antaranya digunakan untuk mengangkut ikan, dan 1 kereta akan digunakan bergantian oleh semua orang ketika kembali. Dengan cara ini, perjalanan pulang dapat diperpendek menjadi 15 km, sehingga tidak akan terlalu melelahkan bagi semua orang. Tidak bisa. Ini terlalu santai. Mana ada orang yang bekerja bisa santai-santai begini.
Kalau tambah 20 orang, berarti harus menambah pengeluaran lagi. Apa kamu sanggup, Wira? Sebagai orang desa, kami tidak semanja itu. Kami tidak takut kalau harus berjalan beberapa kilometer. Semua orang menolak usulannya dengan mata berkaca-kaca. Perlakuan Wira terlalu baik terhadap mereka. Para penduduk desa bahkan tidak pernah membayangkan akan diperlakukan sebaik ini. Baiklah, masalah ini ditetapkan begitu saja. Wira melambaikan tangannya, lalu berkata, selanjutnya. Setelah Hasan, Herman, Danu, dan Dodi mengajukan usulan mereka, para warga desa lainnya juga mulai antusias mengemukakan pendapat mereka. Dari setiap masalah yang diajukan, Wira akan mengumpulkan pendapat penduduk desa, merangkumnya, dan membuat keputusan. Beberapa usulan diterima, sementara beberapa usulan lainnya ditolak. Semangat penduduk desa semakin meningkat dan membara. Terlepas dari apakah usul mereka diterima atau tidak, Wira selalu berbicara dengan lembut dan bersikap suportif terhadap mereka, kemudian menjadi yang pertama memberikan tepuk tangan. Perasaan dihormati dan diberi semangat ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, para bos kaya biasanya akan mengejek atau memarahi mereka. Pejabat pemerintah akan menyebut mereka sebagai pengacau, penduduk kabupaten akan menyebut mereka pengemis. Para bangsawan akan memanggil mereka kampungan. Hanya Wira, orang terpelajar ini, yang benar-benar menganggap mereka sebagai manusia. Perasaan rendah diri, ketakutan, keputusasaan, dan kekakuan yang ada sebelumnya, menghilang begitu saja ketika berada di sini. Semua orang tampak seperti keluarga, tidak ada yang merendahkan siapapun, dan tidak ada yang merendahkan orang lain. Beberapa penduduk desa lainnya bahkan rela melakukan apapun demi Wira. Pertemuan terus berlanjut. Di luar halaman, banyak penduduk desa yang menyandarkan tubuh mereka pada dinding dan mendengarkan dengan saksama. Halaman itu tidak kedap suara, jadi semua pembahasan dalam pertemuan itu bisa terdengar sampai di luar. Semua penduduk desa menatap mereka dengan mata berbinar-binar dan tampak iri. Kantin yang menyediakan makanan 3 kali sehari dan bahkan diberi jatah daging. Makanan ini bahkan lebih mewah daripada bos pada umumnya. Tim penjual ikan hanya perlu pergi ke kabupaten selama 3 hari sekali, dan bahkan ada kereta kosong yang dipakai bergantian. Biasanya, hanya orang kaya yang sanggup naik kereta, sejak kapan orang kampungan seperti mereka ini punya kesempatan. Apalagi, setiap kali ada yang mengajukan pendapat, seisi halaman akan bertepuk tangan untuk menghargainya. Mendengarnya saja sudah membuat orang bersemangat. Para penduduk desa lainnya hanya tersenyum mendengar dari balik tembok. Ada yang mengepalkan tangan mereka dengan antusias, ada yang ikut bertepuk tangan. Seakan-akan, mereka juga berada dalam halaman tersebut. Di antara kerumunan itu juga ada Gandhi, Gavin, dan Ganjar. Begitu mendengar Wira pulang ke dusun Darmadi, ketiga bersaudara ini bergegas datang untuk meminta maaf. 3 hari yang lalu, Gandhi pulang ke rumah dan seluruh keluarga mereka sangat bersyukur. Ibunya bahkan ingin datang untuk memberikan penghormatan kepada Wira. Namun, mereka malah mendengar rumor bahwa Wira sedang berada di tempat hiburan. Ketika mendapat kabar bahwa Wira sudah datang, hari juga sudah malam dan rumah Wira sudah dipenuhi orang. Mereka terpaksa hanya bisa menunggu di luar pintu. Mendengar suara dari halaman rumah Wira, ketiga orang itu sontak berlinang air mata. Tuan Wira benar-benar orang yang sangat baik. Bisa-bisanya mereka mencuri dari orang sebaik ini, mereka memang pantas masuk neraka. Kini, hati ketiga bersaudara ini diliputi penyesalan yang mendalam. Tangisan mereka mengalir tak terbendung. Kalian semua sudah mengajukan begitu banyak pendapat. Sebagai wakil ketua tim penangkap ikan, aku juga mau mengatakan sebuah hal. Sony maju dan berkata dengan wajah cemas, Kak Wira, tampaknya ada yang tidak beres dengan orang-orang di pasar ikan beberapa hari ini. Ada yang mengincar kita. Bab 41. Seluruh warga desa menjadi hening. Ada hanya 2 tempat untuk menjual ikan, yaitu pasar dan kabupaten. Di Kabupaten Uswal ada 13 desa. Setiap desa mengadakan pasar selama 2 hari sekali. Jumlah pembeli ikan sangat sedikit di pasar tersebut. Lebih baik menjual ikan di kabupaten, jika ada masalah dengan penjualan ikan di kabupaten, mereka tidak akan bisa menjual semua ikan yang mereka tangkap. Wira mengerutkan kening, Iwan cari gara-gara lagi. Sony menggelengkan kepala, Iwan telah digulingkan. Ada seorang pemimpin baru di pasar ikan yang bernama Handoko. 3 hari yang lalu, dia mematahkan kaki Iwan di pasar ikan dan mengambil semua anak buahnya. Dia kembali memungut komisi di pasar timur. Dia mengatakan tidak akan memungut komisi dari kita, tetapi meminta kita untuk tidak menyebarkannya. Handoko, Wira tertawa sinis, hanya ganti kedok saja, tapi tetap trik lama. Sepertinya begitu, setelah melalui kejadian dalam beberapa hari terakhir, Sony menjadi lebih berpengalaman. Meskipun Handoko mengatakan tidak akan memungut komisi, tapi kalau kita menjual begitu banyak ikan setiap hari, dia pasti merasa iri. Aku curiga ada orang yang mengikuti kita belakangan ini, mungkin anak buahnya. Banyak warga desa mengangguk setuju, orang-orang yang lebih cerdik pasti memperhatikan bahwa ada orang yang mengikuti mereka akhir-akhir ini.
Wira menyipitkan mata sambil berkata, siapapun itu, keselamatan adalah yang utama. Kita akan pergi menjual ikan di kabupaten lagi, harus ada salah satu dari Danu atau Dodi yang ikut. Kalau mereka turun tangan, kita juga tidak perlu takut. Kalau ada petugas pemerintahan yang datang menangkap kita adukan saja mereka ke pengadilan kabupaten. Mereka cuma preman kecil yang dihasut orang. Semakin kita merasa takut, mereka akan semakin menindas kita. Tapi, kalau sudah sampai ke pengadilan, mereka akan lebih takut daripada kita. Ya, kenapa kita harus takut pada mereka? Wira bahkan telah menjebloskan Budi yang merupakan seorang pejabat itu ke penjara. Kita tidak boleh takut pada pegawai kecil di desa atau preman. Danu dan Dodi mahir dalam seni bela diri. Mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Para penduduk desa mengayunkan tinju mereka pertanda setuju. Dalam waktu singkat, ketakutan mereka terhadap para preman, pencuri, dan pegawai kecil telah sirna. Wira mengangguk dengan senyum ringan, itu saja tidak cukup. Semakin kita kaya, akan ada semakin banyak orang yang iri dan mengincar kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya para penduduk desa yang khawatir. Wira tersenyum, tim penangkap ikan yang terdiri dari 30 orang, harus diganti dengan pemuda-pemuda yang kuat. Kelompok yang beristirahat akan diajari seni bela diri oleh Paman Hasan, dan setiap orang akan menerima upah 2.000 gabak per bulan. Kalian juga sudah mendapat jatah daging 250 gram setiap hari. Jangan sampai ada timbul rasa iri kepada satu sama lain. Baik yang pergi untuk menjual ikan atau berlatih bela diri, keduanya sama-sama melelahkan. Mereka harus menjadi kuat dalam bela diri agar dapat melindungi harta benda kita semua. Hasan berdiri untuk menunjukkan dukungannya, selama kalian siap menderita, aku akan mengajarkan kepada kalian semua yang kutahu. Kami tidak takut menderita, kami hanya takut menjadi miskin. Selama Paman Hasan mengajari kami hal-hal seperti yang diajarkan kepada Danu dan Dodi, kami tidak takut walau harus menderita. Banyak pemuda yang berdiri dengan penuh semangat. Semua orang telah mendengar cerita tentang seberapa perkasanya Danu dan Dodi, mereka semua sangat iri. Begitu menyebutkan nama Zabran di pasar ikan, preman-preman itu tidak akan berani mendekati mereka. Saat nama Danu disebutkan di Dusun Silali, semua pria di desa itu bahkan tidak berani menengadahkan kepala menatap mereka. Prok prok prok, semua penduduk desa menepukkan tangan untuk Sony. Wira kembali bertanya, apa masih ada yang mau memberi usulan? Kali ini aku sudah memikirkannya dengan baik. Danur yang telah berpikir keras cukup lama, mulai maju untuk mengajukan usulnya. Kak Wira, aku melihat orang yang berbisnis biasanya ada akuntan. Sekarang kita ada yang menjual ikan, masak, beli rumput, membangun kantin, jaga kereta, tentunya harus ada seorang akuntan. Kalau tidak, kita sendiri tidak tahu berapa banyak pendapatan dan pengeluaran kita, pasti akan repot jadinya. Wah, semua penduduk desa menatap Danur dengan takjub. Tidak ada yang menyangka bahwa Danur akan memikirkan hal seperti ini. Ini memang masalah yang besar, usul Danur sangat bagus. Ayo kita berikan tepuk tangan. Wira kembali memimpin untuk bertepuk tangan. Prok prok prok. Semua warga desa ikut memberi dukungan. Melihat semua orang di sekitarnya tersenyum, detak jantung Danur makin kencang dan darahnya terasa berdesir. Biasanya, tidak ada orang yang pernah bertepuk tangan untuknya seperti ini. Sebuah perasaan yang aneh meluap dalam hatinya, membuatnya merasa senang. Bab 42, Wira menatap para warga desa dan bertanya, apa ada orang yang bisa jadi akuntan di sini? Semua penduduk desa menggeleng, mereka tidak akan menolak kalau hanya melakukan pekerjaan kasar. Namun, kalau berurusan dengan akuntansi, bahkan memegang pena saja mereka masih kesulitan. Kami tidak bisa menulis, Pak Agus bisa menulis dan berhitung, bagaimana kalau suruh Pak Agus saja yang jadi akuntan? Gengsi Pak Agus terlalu tinggi, dia pasti tidak mau. Para penduduk desa sibuk membicarakan hal ini. Di luar tembok halaman, Agus yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka, hatinya terus berdesir. Benar, dia terlalu gengsi untuk bergaul dengan orang kampungan seperti mereka. Ini akan merusak reputasinya sebagai seorang sarjana. Wira terlalu muda, dia tidak tahu bagaimana mengatur para pekerja. Seharusnya dia lebih tegas terhadap mereka agar bekerja keras. Kalau ada kesempatan, mereka pasti akan berbuat curang dan licik. Dia terlalu baik terhadap mereka, tunggu saja, sekelompok orang miskin ini pasti akan membalasnya. Kak Wira pandai membaca dan menulis, pasti bisa menghitung, biarkan dia mengatur keuangan. Mana ada bos yang merangkap jadi akuntan? Pekerjakan seorang akuntan saja, tidak masalah kalau gaji kita harus dikurangi. Ujar warga desa lainnya. Wira juga kebingungan. Sebenarnya, mengatur keuangan adalah hal mudah baginya. Hanya saja, kalau dia yang mengambil tanggung jawab ini, setiap hari dia akan disibukkan oleh masalah-masalah kecil. Sementara dia sendiri lebih suka mengurus hal yang lebih besar. Tampaknya, dia harus merekrut seorang akuntan, atau melatih orang untuk melakukan pekerjaan ini. Sayang, serahkan saja masalah akuntansi padaku. Aku juga pernah belajar berhitung. Usul Wulan dengan ragu-ragu setelah mendengarkan dari dalam kamar tidur di rumah.
Suaminya sekarang bagaikan magnet yang menarik semua penduduk desa. Dia memancarkan sebuah pesona yang sangat unik, bahkan suaranya membuat detak jantung Wulan bertambah cepat. Wira berkata sambil tersenyum, kalau ada dukungan dari istri tercinta, pasti semuanya tidak jadi masalah. Istri tercinta, mendengar panggilan ini, Wulan merasa sangat malu hingga ingin bersembunyi saat ini. Kenapa suaminya mengatakan hal seperti ini di depan umum, semua orang jadi mendengarnya. Meski merasa malu, tetapi hatinya berbunga-bunga. Semua penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Di luar tembok halaman, Agus memarahi, seorang suami harus tegas. Bagaimana bisa kamu begitu lembek memanggil istrimu seperti itu? Benar-benar memalukan. Pak Agus, kami tidak setuju dengan ucapanmu. Apa masalahnya kalau suami dan istri memanggil seperti ini? Apa kamu ingin menjadi seperti orang tua kolot yang memperlakukan istri dengan kasar sepanjang hidupnya? Wanita-wanita di luar halaman sontak murka mendengar ucapan Agus. Semua orang mengerumuninya dan mulai memakinya. Wanita benar-benar susah. Agus merasa sangat kesal, hingga akhirnya dia melarikan diri. Setelah suara tawa di dalam halaman mereda, Wira kembali bertanya, apa masih ada yang mau mengajukan usul? Semua warga desa menggeleng, hampir semua orang sudah mengajukan pendapat masing-masing. Wira berkata dengan wajah serius, kalau tidak ada lagi yang mau memberi usul, rapat akan dibubarkan setelah aku menyampaikan sebuah hal kepada kalian. Semua warga mendengarkan dengan serius. Selama rapat ini berlangsung semalaman, Wira tidak pernah terlihat begitu serius sebelumnya. Wira menghela napas dan berkata, aku dan Dodi tidak pergi ke tempat hiburan, kalian jangan asal menyebarkan rumor lagi. Aku sudah beristri, jadi tidak terlalu takut gosip seperti ini. Tapi, Dodi masih belum menikah, apa kalian mau dia melajang seumur hidup? Hahaha, setelah suara tawa bergemuruh, para warga desa pun mulai bubar. Wajah Dodi merah padam mendengarnya. Sementara itu, Hasan dan Danu memandang Wira dengan penuh rasa terima kasih. Mereka tetap tinggal di halaman, begitu juga dengan Sony. Kelima anggota inti tim penangkap ikan ini masih harus mengadakan sebuah rapat kecil. Bab 43, ada banyak hal yang tidak bisa dibahas di depan umum. Selain itu, ada juga hal yang harus disampaikan Wira kepada keempat orang itu. Mereka masuk ke dalam ruangan dan duduk di tempatnya masing-masing. Wira langsung berkata, Paman Hasan, apakah ada orang yang bermalas-malasan dalam tim penangkap ikan? Meskipun proses penangkapan ikan terpisah, tetapi metodenya sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Hasan menggelengkan kepala dan menjawab, tidak ada. Wira terkejut. Meskipun upah kerja tim penangkap ikan tidak tinggi, mereka bisa menjual ikan seberat 20 hingga 25 kg per hari. Jadi, mana ada penduduk desa yang tidak tergiur? Sony berkata sambil tersenyum, Kak Wira, kamu sudah menjebloskan Budi ke dalam penjara, ditambah lagi Danu dan Dodi yang begitu hebat. Meski semua orang tahu rahasia penangkapan ikan, tetap saja tidak akan ada yang berani mengundurkan diri dari tim. Siapa yang tidak takut akan ditahan untuk kerja paksa? Hasan menambahkan, ada penguasa di pasar ikan di kabupaten. Warga desa kita terlalu alim, mereka tidak berani berhadapan dengan orang-orang itu. Oh, begitu ya. Wira tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak menyangka akan ada hal-hal seperti ini. Sony berbisik, Kak Wira, para pemanah dan pasukan Jamadi ingin menjadi anak buahmu. Wira tersenyum dan menjawab, mereka merasa upah yang diberikan Jamadi kurang, ya. Ya, Sony mengangguk, lalu melanjutkan, waktu itu kamu memberikan uang kepada Jamadi, tapi Jamadi hanya membagikan 200 gabak kepada pemanah, dan masing-masing 100 gabak bagi pasukannya. Wira hanya bisa terdiam, dia tidak menyangka bahwa setelah Jamadi mendapat keuntungan sebanyak itu, tapi dia malah hanya memberi begitu sedikit kepada bawahannya. Namun, pemanah dan pasukannya itu juga tidak punya banyak pilihan. Pasalnya, di pedesaan ini, hanya sedikit tempat yang bisa menghasilkan uang secara halal. Sony berkata, mereka telah mengikuti Jamadi selama setahun, pemanah hanya menghasilkan 5.000 gabak dalam setahun, sedangkan pasukannya hanya mendapat 3.000 gabak. Penghasilan mereka bahkan tidak sampai setengah dari upah tim penangkap ikan kita. Melihat betapa baiknya Kak Wira terhadap orang-orang, mereka semua jadi ingin mengikutimu. Hasan, Danu, dan Dodi semua mengangguk sependapat. Fasilitas yang mereka dapatkan di tim penangkapan ikan memang sangat memuaskan. Apalagi, jarang sekali ada bos sebaik Wira. Wira tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia bukan memperlakukan penduduk desa sebaik yang mereka katakan, Wira hanya menerapkan standar perusahaan dari kehidupan sebelumnya. Banyak perusahaan yang memberikan makanan, tunjangan transportasi, dan menghargai masukan karyawan. Hanya saja, karena perlakuan bos di pedesaan zaman dahulu terlalu keras, Wira jadi terkesan seperti orang yang sangat baik. Sony berkata dengan suara pelan, karena aku tidak tahu bagaimana pendapat Kak Wira, makanya aku tidak menjanjikan apapun pada mereka. Wira mengangguk dengan serius, keputusanmu itu sudah benar.
Kalau mereka mau mengikutiku dan bisa menjaga rahasia, berikan gaji untuk pemanah 2.000 gabak per bulan, dan pasukan sebesar 1.000 gabak per bulan, cari 2 orang yang akan tinggal di sana untuk memata-matai, ingat untuk kontak satu per satu, jangan sampai mereka saling tahu. Dodi merasa tidak rela dan berkata, kalau begitu, kamu harus menghabiskan 3.000 gabak lagi tiap bulan. Apa gunanya menaruh mata-mata di sisi Jamadi? Dia hanya seorang pejabat kecil. Sony, Hasan, dan Danu juga mengangguk setuju. Setelah Budi masuk penjara, mereka tidak terlalu takut lagi pada pejabat-pejabat kecil seperti ini. Semakin banyak uang yang kita hasilkan, orang yang merasa iri juga akan semakin banyak. Jelas Wira kepada 4 orang itu sambil tersenyum. Kalau punya lebih banyak mata-mata, kita jadi bisa lebih cepat dapat informasi. Ingatlah, kekayaan akan menarik perhatian orang, tetapi manusia selalu lebih berharga daripada uang. Kalau kita hanya tahunya menyimpan uang, itu hanya akan memicu kecemburuan dan pada akhirnya membawa bencana. Tapi, kalau kamu bisa memanfaatkan kekayaan untuk menjalin koneksi, kita akan bisa memanfaatkan koneksi itu dengan baik. Memanfaatkan kekayaan untuk mendapat koneksi. Setelah merenungkan kata-kata tersebut, mata Sony dan Danu berbinar. Hasan terlihat sedang serius berpikir, sedangkan Dodi menggaruk kepalanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, Wira berkata, Paman Hasan, besok kamu rekrut 2 orang lagi untuk tim penangkap ikan. Beritahu Herman dan Hamid untuk bergabung, ada banyak tugas yang bisa dikerjakan mereka kelak. Hasan mengangguk tanpa banyak bertanya. Wira kemudian mengubah topik, Sony, setelah kita menjual ikan besok di kabupaten, jangan bawa pulang uangnya. Belilah lemak daging, bumbu, garam, dan rempah-rempah. Sony terkejut sejenak, lalu buru-buru mengangguk. Dengan penjualan ikan setiap hari sekitar 30.000 gabak, mereka bisa membeli banyak barang. Wira melanjutkan, selain itu, sudah saatnya juga kita mulai membangun rumah. Sebaiknya kita cepat selesaikan semuanya.